hari Sabtu. Matahari sudah tinggi, sementara di sekeliling kamarku suasana hijau pohon masih terasa menyejukkan mata. Sementara kalau kita lihat di luar, suasana rumah di Jakarta yang padat sekali, tapi pohon hijau masih nampak di sekitar taman. Ini kelihatan sekali. Karena apa? Karena warna hijau adalah kehidupan. Semoga hari kita hari ini selalu bahagia. Terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi ini Sabtu, pagi yang cerah. Begitu turun dari tangga pesawat kebun jeruk online, dari tempat tidur, mandi, turun ke tangga. Di bawah sudah ada tape goreng yang enak banget, disantap bersama teh. Bisa dikasih gula ataupun gulanya tipis-tipis saja. Enak banget nih, sambil baca koran. Bukan promosi ya, tapi inilah bahagia. Bahagia karena hati senang, badan segar, perut akan kenyang. Nah, itu udah bahagia. Sederhana saja bahagia menurut saya. Bagaimana bahagia menurut Anda? Wah, lupa belum saya nikmatin. Ini enak. Ternyata enak tuh. Ternyata enak tenan. Dilanjut ya guys. Mungkin Anda sarapan apa? Jangan disebutkan namanya, yang penting saat memakannya hati bahagia. Itu aja yang penting. Kalau makanan apa enak dan tidak relatif, tapi bagaimana cara kita memaknai makanan yang penting. Selamat pagi kawan-kawan. Rutinitas pagi yang menyenangkan, lihat makan ikan yang bersemangat mengajak kita untuk tetap beraktivitas. Bagaimana dia semangat untuk makan, semangat pula kita untuk menjalani hidup. Oke, lanjut ke ikan kecil yang masih dalam masa penyesuaian air ya. Mudah-mudahan semangat kita makan itu. Ini udah mulai. Ayo, semangat.
pagi. Menunjukkan harimau. Oke guys, lagi cari tanaman untuk di balkon. Siapa tahu ada yang cocok. Kegedean Pak yang itu. Kalau yang ini mungkin anting. Ini apa Pak? Ini anu ya? Apa namanya? Pucuk merah. Pucuk merah. Satu pot bisa berapaan? Kalau ini berapaan Pak? Oke. Satu pot isi 2 gitu ya? 2 ya. Kalau gede nggak apa-apa tuh? Gede. Oh kalau 2 jelek ya? 3 lah. Jadi enak dilihatnya. Ada berapa? Ada 5 pot. Ya dikombinasi aja 12 pot gede-gede itu. Oh. Iya. Sebagian ini, sebagian itu. Ya. Kalau ketinggian kan nggak bagus. Iya. Juga bagus ya. Isi 3 ya? 3 ya. Iya. Buang nggak enak. Iya. Ini pucuk merah bisa juga dipakai alternatif untuk itu. Yang untuk balkon panas-panas tuh Pak, mana Pak? Ini paling pucuk merah ya, pucuk merah kuat ya Pak? Wah, itu bagus pucuk merah kalau panas. Karet kebo nggak bisa ya? Kartu juga bagus juga. Bisa juga di tempat panas Pak. Selamat sore guys, kawan-kawan. Suasana mendung. Hari ini selesai sudah pasang instalasi dak parketnya untuk meja kedua. Meja pertama sudah, ini meja kedua sudah siap. Besok sudah bisa kita pasang instalasi pipa distribusi nutrisinya yang di atas ini, yang di atas ini. Sudah bisa kita buat. Mungkin minggu depan saya sudah semai bibit melon koreanya. Mudah-mudahan bagus hasilnya. Oke. Semua total jumlahnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita malam ini mau mencoba melon yang tidak begitu besar, dari kebun saya. Nggak boleh kayak gitu kan. Nah, ini saya dikawani sama anak buah saya, kecil tapi menggiurkan. petani yang kecil nih, calon petani sukses. Ini Iban
Si Iban Iban. Boban. Iban Boban. Ini si Wawa. Sama DR. Coba buka. Nah, coba kita buka. Unboxing. Rasanya kayak apa? Unboxing. Wow. Belum. Keras sekali ya, rasanya keras. Ah, mantap. Belum. Nah, rasanya keras. Itu belum ya? Udah, bijinya aja udah gede. Keras rasanya. Ini ada bau lontongnya. Kebauan. Ini bau lontong. Enggak. Mantap. Mantap ini bro. Coba ya kita rasakan bro. Melonnya kayak apa rasanya. Siapa? Tolong Minta satu. Tunggu dulu, buka dulu. Iya. Buka situ, buka, Bang Es tuh. Bang Aswal pulang. Nih. Coba, Iban coba buka, rasanya kayak apa? Coba ya guys ya. Kau bawa mobil Is? Lihatin saya. Lihatin. Nah itu kan. Kamu udah makan belum? Itu ada taichan tuh. Mau taichan nggak? Coba ya guys. Coba. Coba, masih lama. Udah itu lagi hidup lagi. Hidupin loh kameranya masa terlalu asam juga. Gani dong, kan kegani dong. Nggak terlalu manis, nggak terlalu asam juga. Kok asam ya? Kan ada asam bisa. Coba ke kemanisannya berapa? Nggak terlalu manis. Iya, Berapa? nggak terlalu manis juga. Nggak terlalu asam. Enak. Hmm? Coba, Nggak saya. terlalu manis sih. Ya, Jadi kayak apel. happy ya. Iya pil. Tapi versi nggak terlalu manis. Gak begitu manis, mungkin karena apa? Musim hujan. Tapi kerasnya dapat, cuman gak begitu manis. Jadi rasanya kayak timun dah. Iya. Tapi lebih enak ini. Mati ya. Hmm? Nggak nyala. Benar. Kalau lampunya gede-gede berarti hidup. Kalau timun. Enak. Oke guys, Ini tuh kayak ini timun. termasuk yang Nih bang. Coba lah. Oke bung. oke. Makasih untuk melon yang kurang manis. Mati. Masa kayak timun. Besok kita buat yang lebih manis lagi. Oke kan? Kayak gani. Yes. Besok ambil lagi. Ayo. Selamat malam guys. Malam-malam ini kita mau kasih makan ikan. Diikuti sama kerucil-kerucil yang mau melihat makan ikan. Nih, ada Kak Salwa, ada Gani tuh, Gani itu lari tuh. Ada Iban. Mister Iban. Sementara dia mau melihat. Nanti dulu, buat dulu pakannya dulu. Kasih makan ikannya dulu. Jangan dihidupin lampunya nanti ya, Bu. Mau jalan itu gimana? Di sini nih baru kelihatan. Ya. Kenapa ikan harus kasih makan? Udah mati. Karena dia makhluk hidup. Dia harus kasih makan. Ikuti orang kasih makan ikan. Nah, kita kasih makan ikan yang gede dulu supaya yang kecil terstimulan untuk makan. Nah, ini tengok nih. Makan ikan aja mau dia lahap makanya. Apalagi yang kenapa makanan bisa lahap? Karena dia lapar. Ikan, ayo kenapa tuh? Ini apaan tuh yang itu? Nanam melon. Yang itu yang gede itu. Kolam ikan juga. Kemarin udah makan. Kalau ini tuh mau ini ada yang Ini kemana? Ya udah sana aja, kan ada lampunya itu di bawahnya. Udah ke sana aja. Yuk, temenin. Coba katanya sini cobain melonnya. Boleh, boleh. Enak kok, guys. Ya.
Oke, semoga makannya lahap. Oke, nah makanya berlagu kita kasih seperti ini. Habis nih, tadi belum habis, nah ini udah habis tuh. Nah, kasih lagi, tambah lagi boy. Oh udah nggak lahap, aku taruh sini. Udah nggak lahap. Habisin. Tapi ini apa aja? Kemarin waktu lebaran haji ayah bagi-bagi ke tetangga. Orang Tapi cara bagi. makan lele deh. Kalau mau beli ambil. Ini melonnya kok dikit banget ya? Mana? Sedikit. Belum gede. Ada yang Lihat tuh gede. melonnya. Ada yang gede. Tuh. Ya ayo lihat melon. Tuh. Itu yang gede tuh tengok. Katanya sana ini tuh. mati semua. Tuh. Tuh, woi. Tuh. Kecil sampai jatuh. Tuh yang hijau Oh iya. tuh. Yang gede tuh. Iya man. Ya, ambil tuh. Oh iya, ayah ambil tuh. Iya man. Melon ini nanti dimasak. Nah ini nanti kalau jadi melon yang keren itu hidroponik itu. Ini melonnya gede-gede nanti. Mana mana tadi? Cuma satu doang ya. Ya udah, yuk kita pulang. Kita makan di rumah. Ayo cobain. Oke, terima kasih. Walau meniku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Bila sudah gosong dievaluasi, tidur sejenak menemui esok pagi. Walau meniku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, catatan kecil untuk dokumentasi vlog saya hari ini. Mau saya isi apa ya? Masih kadang-kadang kalau kita ngomong gak di konsep itu susah, tapi kadang kalau lagi gak mau ngomong ada aja yang mau disampaikan gitu, tapi begitu di depan kamera ini susah kayaknya mau keluar apa ya mau disampaikan. Oke, kita cerita ini aja. Tadi aktivitas saya rutin masih sekitaran di rumah karena pekerjaan di proyek sudah hampir tidak ada ya, tidak banyak lagi, paling tinggal tambah-tambahan. Tadi saya sempat cari-cari tanaman untuk mengisi ruang hijau di balkon. Jadi balkon rencananya mau kita kasih hijauan ya, kita kasih pot kita kasih alas besi gitu standingnya supaya nggak kotor di bawahnya. Terus baru kita di ujung kita kasih pot tapi di pinggir kanan kiri gitu supaya asri, rumah nampak asri. Kenapa ya, kalau bagus aja gitu, kalau tempat tinggal ada hijauannya itu rasanya nyaman aja. Itu tadi, cuman saya masih jalan, baru berapa tempat aja dapat 2 jenis tanaman, tapi akhir-akhir ini justru penjual tanaman itu ramai di saat orang bingung memikirkan aktivitas apa yang
mau dilakukan pada saat pandemi itu justru mereka larinya ke nanam, ke tanaman, ke pohon-pohon. Jadi penjual tanaman lagi panen itu, mulai dari Maret ya, kita kan istilahnya waktu itu apa ya, PSBB itu mulai diberlakukan untuk beraktivitas di rumah itu. Jadi itu mulai ramai itu tanaman, ibu-ibu, bapak-bapak, waduh, toko-toko tanaman tuh, peralatan pertanian, terutama untuk pertanian skala kecil lah, hijauan di rumah gitu, kebun gitu, itu ramai banget. Ya, Mungkin dari sekian itu dia yang sadar. dia enggak masih ada itu, masih ada tejanya, masih banyak orang itu baru separuh yang dibuka, tengah di kulkas masih ada. Banyak juga. Jadi ternyata mungkin pada saat itu dia menjadi perhatian orang yang selama ini terlupakan. Nanam di rumah itu enak banget. Terus kalau kita gabungin lagi ya, tanaman hias itu mau perlengkapannya tuh ramai. Di online juga ramai itu, di online. Jadi ada beberapa yang beli itu lewat online aja, jadi enak, gak usah sibuk-sibuk meluangkan waktu, dia bisa dapat. Dan kenapa juga hasil kajian BPS kemarin di beberapa sektor yang justru minus, justru di pertanian dan perikanan itu mengalami kenaikan hampir 16%, padahal yang sektor lain. Artinya apa? Bahwa kebutuhan pangan itu memang memang dominan, utama, primer gitu. Dimana pada saat situasi seperti ini mungkin belum pernah ada sebelumnya, karena zamannya berubah, belum pernah ada. Ini yang terjadi baru sekarang. Semua negara mengalami, dan semua negara mengimplementasikannya itu, penanganannya ada semi coba-cobanya, trial and error. Makanya berubah-ubah kebijakan pemerintah masing-masing negara itu berbeda-beda. Pada akhirnya memang ya pertanian dan kebutuhan pangan itu memang nomor satu. Walaupun secara bisnis kalau kita orang usaha itu marginnya, profitnya kecil di bisnis makanan ini, tapi itu yang punya kontinuitas yang stabil di situasi apapun. Dulu zaman krisis ekonomi 98 terus 2000 berapa ya, itu juga sektor pangan, UMKM yang kecil-kecil itu justru yang bertahan, dan dia menemukan inovasi-inovasi yang baru. Jadi ya sebagai anak muda jangan segan-segan untuk berani mencoba melakukan sesuatu yang baru, karena kalau tidak mencoba tidak akan pernah tahu. Kalau tidak pernah gagal tidak akan pernah maju. Kalau tidak pernah susah jangan berharap senang. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, anak-anak saya, keluarga saya, dan kawan-kawan yang melihat vlog saya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.